Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, NIM J1B 018070, kelas tab genap 2018. Saya ingin menjelaskan mata kuliah rancang bangun irigasi lahan kering. Yang pertama, pengertian dari erodibilitas tanah. Kepekaan tanah terhadap erosi mudah tidak suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butir-butir hujan dan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Proses erosi. Tahap pengelupasan, yang kedua tahap penangkutan, yang ketiga tahap pengendapan. Bentuk erosi. Yang pertama erosi lembar, yang kedua erosi alur, yang ketiga erosi parit. Faktor erodibilitas tanah. Sifat tanah. Faktor erosi lainnya faktor pengelolaan tanah. Sifat fisik tanah, yang pertama tekstur, yang kedua struktur, yang ketiga jenis mineral, yang keempat kesuburan tanah, yang kelima kedalaman dalam sifat lapisan tanah. Bahan organik berperan pada proses pembentukan dan peningkatan serta penstabilitas agregat tanah. Yang kedua, pengikatan dan penstabilitas agregat tanah oleh bahan organik dilakukan melalui peningkatan secara fisik butir-butir primer tanah oleh jamur dan akar-akar halus tanah dan peningkatan secara kimia. Yang ketiga, bahan organik yang masih berbentuk serasa seperti daun, ranting, dan sebagainya yang belum hancur yang menutupi permukaan tanah merupakan pelindung tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh. Yang keempat, bahan organik juga menghambat aliran permukaan sehingga kecepatan aliran lebih lambat dan relatif tidak merusak. Yang kelima, bahan organik yang sudah mengalami pelapukan mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air yang tinggi sampai 2-3 kali berkering. Pengaruh bahan organik. Yang pertama, memperlambat aliran permukaan. Yang kedua, memantapkan agregat tanah. Yang ketiga, meningkatkan infiltrasi tanah. Struktur tanah. Yang pertama, bentuk dan stabilitas agregat serta presentasi tanah yang teragresi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Yang ketiga, tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah presentasi agregasi. Yang ketiga, tanah-tanah dengan tingkat agregasi tinggi berstruktur rekersai atau granular sarang, tingkat penyerapan air lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butir-butir primer lebih rapat. Jenis mineral. Yang pertama, jenis mineral sangat erat hubungan dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Yang ketiga, mineral liat selektif atau montrorilonoid mempunyai nisbah silika terhadap sesquioxida yang tinggi dan diketahui bahwa tanah-tanah yang banyak mengandung liat ini bersifat mengembang dan hanya sedikit plastis jika basah, sehingga agregat tidak begitu stabil dalam air dan oleh karenanya mudah tererosi. Kedalaman dan sifat lapisan tanah merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Yang kedua, sifat lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap laju perepasan air ke dalaman tanah. Yang ketiga, tanah-tanah yang diangkal seperti entisol umumnya mempunyai kemampuan untuk menampung air relatif rendah. Sedangkan pada tanah-tanah yang tergolong iltisol atau alfisol keberadaan horizon
nawah permukaan yang bersifat kedap dapat menjadi faktor penghambat peresapan air ke dalam tanah. Kesuburan tanah. Pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah yang berbangkal pada kaitan dengan pertumbuhan tanah. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman yang relatif lebih baik terdapat pada tingkat kemampuan penyerapan air oleh tanah. Pada lahan yang subur, keberadaan sumber-sumber bahan organik tanah akan lebih terjamin. Peranan bahan organik dalam menentukan kepekaan tanah terhadap erosi sangat penting. Lanjut, konservasi tanah dan air. Konservasi tanah adalah semua perlakuan fisik yang diberikan kepada tanah dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Yang kedua, sedangkan konservasi air adalah tindakan penampungan air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara atau tetap permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Konservasi tanah. Yang pertama, teras, rorak, mulsa, vertikal, barisan batu, bendungan, saluran drainase. Yang ketiga, teras bangku, teras gulut, teras bangku, teras individu, teras kredit. Saluran drainase. Yang pertama, saluran penggelak. Yang kedua, saluran teras. Yang ketiga, saluran pembuangan air dan bangunan terjunan. Pengolah air permukaan. Pengendalian air permukaan. Yang kedua, pemanenan air. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Yang keempat, mengolah tanah. Yang kelima, menggunakan bahan penyumbat tanah dan penolak air. Yang keenam, melapisi saluran. Pengelolaan air di bawah permukaan. Yang pertama, perbaikan drainase. Yang kedua, pengendalian perkolasi dan aliran bawah permukaan. Yang ketiga, perubahan struktur tanah lapisan bawah. Efisien penggunaan air. Banyak hasil yang didapat persatuan air yang digunakan yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan kering per meter kubik air dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi banyaknya air yang diberikan. Yang kedua, mengurangi kebocoran saluran irigasi, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pergiliran pemberian air, dan yang kelima, pemberian air secara terputus. Teknologi pemanenan air. Adapun teknologi pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kawasan beriklim kering dan semi kering, 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Yang kedua, kawasan di mana produksi tanah pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. Yang ketiga, semua lahan belerang bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang berburuk sehingga tidak dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama. Yang keempat, daerah beriklim basah yang mempunyai periodik kritis atau stres air. Keuntungan permanen air. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanah, dan ternak. Yang kedua, meningkatkan intensitas tanah, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani. Yang ketiga, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi. Yang keempat, menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha. Kerugian pemanenan air. Yang pertama, memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin. Yang kedua, mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan. Yang ketiga, memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.